Halo Bapak Ibu, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar tentang Marta dan Maria yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita melihat kisah ini cukup pendek karena hanya terdiri dari 5 ayat, tetapi penuh dengan makna. Pada saat Yesus dan murid-muridnya tiba di suatu kampung, lalu mereka disambut oleh Marta dan Marta menyambut mereka ke dalam rumahnya. Kemudian dikatakan juga di ayat selanjutnya bahwa Marta itu sibuk sekali melayani. Ya, jadi pastinya waktu dia menyambut, kemungkinan besar dia tidak ajak ngobrol panjang lebar, lalu dia sibuk dengan, oh Tuhan harus makan apa ya, Tuhan mau minum apa ya. Jadi dia langsung sibuk untuk mengurus apa yang kira-kira Tuhan butuhkan. Itu semua baik, itu semua suatu sikap yang menunjukkan kepedulian Marta. Tapi itu bukanlah hal yang utama yang Tuhan mau. Lalu kita lihat kembali cerita ini tentang Maria. Apa yang Tuhan katakan di sini dalam cerita tersebut tentang Maria. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Ada hal yang sangat kontras dari apa yang diperbuat Marta sebelumnya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, lalu dia terus mendengarkan perkataannya. Mungkin kita sebagai para orang tua ABK, kita berpikir bahwa kita melayani anak kita melayani ABK kita, anak berkebutuhan khusus kita, atau mungkin pasangan kita, orang-orang serumah kita. Itu baik, itu adalah satu sikap yang menunjukkan kepedulian kita, tanggung jawab kita, dan memang itu perlu kita lakukan. Tapi apakah cuma sampai di situ? Apakah hanya itu yang kita lakukan? Karena dari pelajaran cerita ini ternyata ada hal yang lebih utama, ada hal yang jauh lebih utama dari sekedar kita hanya sibuk dalam melayani keluarga kita. Satu hal yang kita bisa petik di sini adalah tentang sikap Maria. Dia menghentikan kegiatannya, mungkin dia saat itu sedang membantu Marta, mungkin dia juga sedang mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi dia hentikan itu dan dia berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga sediakan waktu untuk kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Itu yang jadi pertanyaannya. Karena kalau kita hanya warnai hidup kita dengan sibuk mengurus rumah tangga, maka kemungkinan besar kita akan khawatir tentang banyak hal. Kemungkinan besar kita akan lelah sekali dengan banyak hal. Tetapi di sini kita belajar dari Maria. Dia berusaha untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dia menganggap Tuhan itu benar-benar kebutuhannya. Dia menganggap Tuhan itu benar-benar hal yang utama dalam hidupnya. Makanya dia bisa menghentikan apa yang dia sedang kerjakan saat itu dan dia pergi mendekat. Gak hanya mendekat tetapi duduk di bawah kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari Maria adalah bahwa dia belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dikatakan bahwa dia duduk
di bawah kaki Tuhan, artinya ada suatu keakraban antara dia dengan Tuhan. Gak mungkin kalau orang yang akrab itu mau deket-deket duduk di bawah kaki Tuhan. Dia akan rasa canggung, dia akan rasa gak enak. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Mungkin kita pikir ini kan buat Maria, saya bukan Maria. Ya, mungkin Maria itu belum berkeluarga saat itu, tidak memiliki anak. Jadi kita sebagai orang tua berkebutuhan khusus kadang-kadang juga tidak bisa tidur itu nyenyak, sempurna setengah malam. Ada kalanya kita harus bangun, ada kalanya kita harus mengurus anak kita. Dan yang jadi challenge banget, tantangan banget adalah keesokan paginya. Keesokan paginya kita pengen rindu berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi di sisi lain kita begitu lemah, kita begitu letih. Lalu gimana caranya? Ada satu hal yang saya dapatkan waktu saya mau komit, Tuhan aku mau komit nih berhubungan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kondisi saya seperti ini, kondisi saya seperti ini, kita utarakan kepada Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan itu nanti akan memberi hikmat dan Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan. Sehingga sampai suatu kali saya ngerasa gini, malam aku tidurnya gak nyenyak, kenapa bangun paginya kok rasa enak ya? Mungkin karena kita udah komit dulu, akhirnya Tuhan kasih kekuatan. Begitu juga dengan orang yang hobinya nonton misalkan. Hobinya nonton dia bisa loh melek, matanya tetap nyala gitu ya. Padahal biasanya dia nggak bisa kuat melek, mungkin seperti itu. Tetapi karena cintanya akan film, karena cintanya akan sesuatu, itu membuat dia bisa bertahan. Nah, seberapa besar cinta kita akan Tuhan itu pertanyaannya. Kalau kita sampai beralasan, aduh aku nggak punya waktu, sibuk banget ngurusin anakku rewel setengah malam. Mungkin cinta kita nggak sebesar waktu kita nonton film. Ya, karena kalau orang nonton film atau yang para bapak-bapak nonton bola bisa lo begadang, bisa kuat karena sukanya mereka akan sesuatu. Tapi kebanyakan kita nggak begitu besar cinta kita akan Tuhan sehingga waktu kita mau bangun hubungan dengan Tuhan, kita seringkali banyak, aku capek banget, aku lemes banget Tuhan. Artinya yang dipertanyakan adalah mungkin rasa cinta kita akan Tuhan itu nggak sebesar waktu kita melakoninya, waktu kita menjalankannya. Di dalam ayat ini dikatakan dia duduk dekat kaki Tuhan. Dia ada usaha untuk mencari Tuhan, bahkan gak cuma mencari tetapi dia mendekat dan berusaha untuk duduk dekat Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa dia terus mendengar perkataannya. Ternyata waktu dia duduk dekat dengan Tuhan, dia akan dengar dengan jelas perkataan-perkataan Tuhan. Hal ini jangan sekali-kali kita balik. Kita hanya rindu Tuhan, aku rindu dengar suaramu. Tapi kita gak mau bangun hubungan dengan Tuhan. Kita gak mau jadikan Tuhan itu prioritas dalam hidup kita. Kita gak mau jadikan Tuhan itu benar-benar kebutuhan kita. Hati-hati teman-teman, karena kalau kita hanya mengejar suara Tuhan, mengejar petunjuk Tuhan, tanpa kita memiliki hubungan yang akrab dengan Dia, tanpa kita benar-benar jadikan Dia sebagai kebutuhan kita, prioritas kita, kemungkinan besar kita akan mendengarkan suara yang salah. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itu akan mempengaruhi kepekaan kita waktu kita mendengar Dia. Gak mungkin kita itu bisa mendengar jelas kalau kita jauh jaraknya. Kita bandingkan di sini bahwa Maria dan Marta itu tinggal dalam satu rumah. Tetapi yang tertulis di Alkitab bahwa Maria itu yang terus mendengar perkataannya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan Marta? Tidak tertulis di sini bahwa Marta juga mendengarkan perkataan Tuhan, tidak tertulis. Tapi justru di ayat berikutnya itu dikatakan Marta itu sibuk sekali. Saking sibuknya dia kebingungan. Kok gak ada yang bantuin, kenapa aku jadi sibuk sendiri, kemana sih Maria? Akhirnya baru dia datangin Tuhan. Kita lihat di sini dia katakan, ia mendekati Yesus dan berkata, ya, jadi begitu dia sibuknya dengan pelayanannya dia merasa capek, dia merasa kok sendirian, gak ada yang bantu. Lalu dia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku tuh membiarkan aku melayani seorang diri? Ini seperti kata-kata komplain ya. Jadi kalau kita sibuk sendiri, akhirnya kita baru datang ke Tuhan, kita komplain. Kok hasilnya kayak gini Tuhan? Kok anakku begini Tuhan? Kok ini begitu Tuhan? Padahal kita lupa prioritas kita. Prioritas yang harus kita lakukan utamanya adalah kita cari dulu Tuhan. Kita bangun hubungan intim dulu dengan Tuhan. Kita benar-benar jadikan Tuhan itu kebutuhan kita yang kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Setelah itu kita dengar suaranya.
Jangan kita sibuk-sibuk sendiri, lalu kita capek-capek sendiri, lalu baru kita komplain ke Tuhan, kok begini Tuhan, aku sudah berjerih lelah ngurusin semuanya, tapi apa yang ku dapat? Nggak seperti itu, Bapak Ibu. Hanya satu yang dibutuhkan. Tuhan berkata bahwa, Marta, Marta, engkau itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi yang satu yang dibutuhkan, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan hal itu tidak akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi yang saya kasih gambaran, begitu kita cintanya akan drama Korea misalkan para ibu ya, bisa loh disediakan waktu khusus untuk nonton gitu, benar-benar cari waktu untuk menonton. Bagaimana kita dengan Tuhan? Kalau kita sungguh mau membangun hubungan dengan Dia, mendekat dengan Dia, pasti kita akan mendengarkan suaranya. Suaranya tidak perlu seperti film yang kedengeran, hai anakku, bla bla bla. Kebanyakan kali yang kita rasa, saya pribadi rasakan adalah suaranya itu melalui firman Tuhan. Waktu kita buka firman, kita baca, lalu kita merasakan bahwa di ayat ini Tuhan bicara sama saya. Di ayat ini Tuhan kasih saya hikmat, saya harus lakukan A, saya harus lakukan B. Begitu kita memprioritaskan Tuhan, bukan berarti bahwa masalah yang mungkin sedang kita hadapi saat ini lalu tiba-tiba nggak ada sama sekali. Ya mungkin problemnya masih ada. Mungkin juga problemnya bisa jadi lebih besar dari yang sebelumnya. Tetapi yang berubah adalah cara pandang kita. Waktu kita melihat masalah kita melihat masalah kita ternyata biasa aja ya gitu. Ternyata kita bisa kalem menghadapi masalah kita. Kita bisa kalem menghadapi anak kita yang sedang tantrum kah, anak kita yang sedang rewel kah. Kita bisa lebih tenang, kita bisa kalem. Karena jadi perlu banget untuk kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena waktu kita memprioritaskan Dia sebagai kebutuhan kita, sebagai yang utama dalam kehidupan kita, Matius mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu juga dikatakan di ayat berikutnya yaitu, sebab itu janganlah kamu khawatir, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok itu memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita terus sibuk dengan pelayanan kita, pekerjaan kita, dan kita tidak memiliki waktu khusus untuk berhubungan intim, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka dipastikan kita bisa khawatir, komplain seperti Marta, bersusah payah, berjerih lelah, tapi nothing untuk sesuatu yang sia-sia. Tapi pada saat kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita mendengarkan suaranya, kita mendapat pimpinannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, akhirnya kita bisa menghadapi problem kita. Dan kita melihat Tuhan kita lebih dari problem kita. Dan akhirnya kita bisa melewatinya itu bersama dengan Tuhan. Sekian Bapak Ibu, kiranya sharing kali ini bisa memberkati kita semua. Amin.